Halo teman-teman pecinta loli di seluruh dunia, gimana kabar kalian? Sehat tidak? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film animasi terbaru yang berjudul Orion and the Dark atau Orion dan si Gelap yang baru saja rilis beberapa hari yang lalu. Film ini bukan hanya film animasi biasa, saya jamin akan banyak sekali plot twist yang ada di film ini sehingga langsung saja tanpa basa-basi lagi kita masuk ke alur ceritanya. Hi, my name's Orion. Kisah akan berfokus kepada seorang bocah bernama Orion yang takut dengan apapun, literally apapun. Di masa sekolahnya ini, ia takut dengan banyak hal, mulai dari takut kepada perempuan, takut dengan toilet, takut salah menjawab saat di kelas, Try to look invisible, but at the same time not too invisible. In the toilet and flooding the whole entire school. Go Gavama. Everyone would laugh. hingga hal-hal random lainnya. Good morning. Bees, dogs, the ocean, murderous gutter clowns are high on my list. Di sekolah, ia sangat takut dengan seorang bocah bandel yang selalu ada di sekolah konvensional pada umumnya. Dan di sekolah Orion ini, bocah pengganggu itu bernama Richie Panici. You drew me dead! No one draws me dead! Afraid of being punched by him. Never. Sekolah Orion akan mengadakan kunjungan ke planetarium besok hari. Namun Orion takut akan terjadi apa-apa jika ia ikut pergi ke sana sehingga ia tak memberikan kertas izin orang tuanya kepada ibu guru. Yeah, it's a whole thing. Saat itulah Orion bertemu dengan cewek yang paling disukainya, Sally, yang mengajak Orion pergi bersama ke planetarium besok. Namun Orion terlalu takut untuk menerimanya. I'm afraid my parents will move away while I'm at school. Orion memiliki dua orang tua yang sangat menyayanginya. Kedua orang tuanya ini sangat ingin Orion ikut pergi ke planetarium tersebut dan mereka berkata, yang terpenting, jangan biarkan rasa takut menghalangi hidupmu, Orion. Orion ini agak berbeda dengan anak lainnya karena ia sudah berpikir realistis walaupun semuda ini. Ia tak percaya dengan kartun yang ada di TV dan bahkan ia sudah membayangkan bagaimana rasanya mati. Ryan! Bedtime! Namun dari semua hal yang ditakuti Orion, ia takut dengan yang namanya kegelapan. Could you at least leave the door open tonight? Saat tidur, ia menyalakan banyak sekali lampu tidur, namun entah mengapa lampu tidurnya mati. Oh no. Orion menjadi ketakutan, terlebih lagi ayah dan ibunya tak ada di sana. This is bad. Very, very bad. It's literally the worst. Yup, dan saat itulah tiba-tiba muncul sebuah makhluk atau entitas berupa bayangan hitam yang mengeluh kalau Orion selama ini setiap malam ia kerap berteriak dan sangat ribut. Makhluk ini bernama Dark. Ia merupakan perwujudan kegelapan itu sendiri. Orion menganggap yang ia lihat ini tidaklah nyata, namun Dark benar-benar nyata. Bahkan, Dark telah membuat sebuah film tentang dirinya yang ia kirimkan ke Sundance Film Festival, namun tak lolos. Trying to do my job, but people always pick on me. Selama ini semua orang pasti takut dengan kegelapan. Bahkan gelap kerap dianggap dengan kejahatan. Namun Dark sebenarnya adalah makhluk yang baik dan entah mengapa nasib Orion dan Dark ini sama-sama dikucilkan. Dark memiliki ide agar Orion tak takut lagi dengan kegelapan, yaitu dengan cara membawa Orion ikut kerja dengannya dalam satu malam sehingga Orion tak akan takut lagi dengan kegelapan. I'm definitely not in. Dark pun pergi, namun mengingat dirinya yang selalu takut dengan apapun, Orion akhirnya setuju untuk ikut dengan Dark dan mereka pun terbang. Yup, ternyata itu hanyalah sebuah cerita yang diceritakan oleh Orion alias si ayah kepada anaknya yang bernama Hypatia. Hypatia berkata, ayah pasti menceritakan hal ini supaya aku tidak takut gelap lagi kan? Dan juga Hypatia berkata, semua orang pasti akan takut gelap karena itu sangatlah normal. All I'm saying is that fear of the dark is natural. Orion melanjutkan ceritanya yang saat itu ia terbang bersama Dark ke seluruh penjuru dunia, merubah bagian bumi menjadi gelap. We're dying. We're
too high! Hey, pretty awesome, huh? Oh, so you can see the beauty of the ocean at night. Meskipun sangat menyenangkan, Orion masih saja takut. Bahkan ia menutup matanya sehingga membuatnya terjatuh. Namun untungnya Dark dapat menangkapnya. Orion menuntut untuk dibawa pulang, namun Dark tak bisa hingga 24 jam ke depan. Ya, siklus sehari semalam lah. Kalau Orion mau pulang sendiri, ya silahkan, kata si Dark. Dan tentunya Orion tak mau sehingga mereka pergi. There is a lot. Because I'm the coolest entity of Di sisi lain gelap, ada terang dan makhluk ini akan menyinari bumi dengan cahaya paginya yang amat menghangatkan. Right on time and so fun. God, I love this job. Dark menghibur Orion dan ia menjelaskan kalau pekerjaannya membawa kegelapan ini sangatlah penting karena jika tidak ada kegelapan, entitas lain tidak bisa apa-apa. Calm. You're up, Sleep. Dark membawa Orion ke kafe tempat istirahatnya para makhluk malam. Saat melihat Orion, semua makhluk ini marah kepada Dark karena Orion telah cukup lama mengganggu mereka bekerja dengan teriakannya. Di sana ada tidur, hening, insomnia, suara misterius, dan mimpi indah. Idea how many things could go wrong. I mean, what if he freaks out and slows Semua makhluk setuju agar Dark membawa Orion kembali pulang. Namun Dark berjanji akan mengubah Orion menjadi tak takut lagi dengan kegelapan dan akan berhenti mengganggu mereka. Mereka semua kembali bekerja dan saat itu Orion melihat cahaya yang berasal dari makhluk terang. Dark membawa Orion melihat pekerjaan para makhluk-makhluk malam agar Orion tak takut lagi. Pertama, mereka melihat tidur melakukan pekerjaannya, yaitu membuat orang tertidur. Namun dengan cara yang terlihat sangat tidak ramah, seperti membekap orang, bahkan memukulnya dengan palu. No! Stop! Ya, Orion tentunya teriak yang membuat tidur menjadi terganggu dan menyuruh mereka pergi. Karena tak seperti yang diharapkan, mereka melanjutkan untuk melihat insomnia bekerja. Ia bekerja untuk mengganggu semua orang dengan pikiran-pikiran yang membuat kita tak bisa tidur. Those sleepless nights were because of him? What a jerk! Orion yang melihatnya tentu saja tak suka karena insomnia hanya mengganggu orang saja, sehingga insomnia yang merasa terganggu pun mengusir mereka. Selanjutnya, mereka melihat hening melakukan tugasnya, yaitu menyerap kebisingan di malam hari. It's too quiet! Quiet! Yup, lagi-lagi karena Orion, hening terganggu dengan pekerjaannya dan menyuruh mereka berdua pergi. Hey, what's up? Mereka melihat suara misterius menakut-nakuti manusia dengan suara yang dibuatnya dan kembali Orion mengganggunya. Suara misterius berkata, jika Orion terus saja mengganggu, maka keseimbangan alam semesta bisa rusak sehingga ia cabut dari sana. Get ready and hold on tight. Mereka mampir melihat pekerjaan mimpi indah yang ternyata mimpi indah menggunakan sihirnya menuju alam bawah sadar si manusia dan mengatur mimpi yang amat indah. Everyone's loving. You're the best mommy ever! Dan saat itulah Orion iseng berkata, mimpi ini sangat mirip dengan mimpinya, namun di mimpinya semuanya berubah menjadi buruk. Ya, setiap yang kita ucapkan akan terjadi di sini, sehingga hal ini sudah di luar kendali mimpi indah. Even think could influence the dream. Saat itulah Orion memikirkan Ricci Panici yang datang ke mimpi itu dan mengacaukan segalanya. Mimpi indah berkata, jika Orion mati di dalam mimpi, maka ia juga mati di dunia nyata. Dan untungnya, Orion berhasil memikirkan toilet mampet yang membuatnya berhasil lepas dari genggaman Ricci Panici. Ya, Orion takut dengan pintu yang ada di kamarnya, sehingga di mimpi itu, pintu itu menyedot segala hal. What the heck was that? Untungnya, mereka berhasil keluar dari mimpi itu dan mimpi indah tentunya marah kepada mereka. Dark pun berkata, lihat sisi baiknya. Sisi baiknya adalah Orion kini tak takut lagi kepadanya, alias kepada kegelapan. Di tengah-tengah cerita, Hypisia menyela cerita.
Hypatia bingung mengapa ayahnya selalu bisa mengarang sebuah cerita yang sangat mengagumkan, dan Orion bilang Hypatia juga bisa melakukannya. So, Dark and I were flying through the night again. Cerita pun berlanjut. Orion kini sudah tak takut lagi dengan kegelapan, dan malah Orion turut membantu semua makhluk mengerjakan semua pekerjaan mereka sambil menikmati malam. Yap, dan pada akhirnya semua makhluk kembali menyukai Orion. Saat itu, Orion dan Dark melihat seorang bocil yang sangat takut dengan kegelapan yang membuat Dark menjadi sangat sedih. Dark pun terus kepikiran bahwa mungkin dirinya benar-benar menakutkan. Namun Orion berkata bocil yang tadi itu tak tahu apa-apa dan mungkin dia hanya takut. Orion juga kini sudah percaya kalau Dark sebenarnya adalah makhluk yang baik. That's it. Let's get back to work. Time to go. Namun tentu saja Orion masih saja takut dengan studi tour ke planetariumnya besok. Saat mereka ingin pergi, entitas terang tiba-tiba datang dan Orion bilang ia sangat suka dengan terang karena tak membuatnya takut. Come on, Dark. Do we really have to go through this every time? Dark tentunya kesal karena terang selalu dianggap baik sedangkan dirinya selalu saja dianggap jahat. Hey, Dad. Hypatia tiba-tiba menyela lagi dan ia meminta kepada ayahnya untuk berjalan-jalan malam. Namun mereka berputar arah setelah melihat kegelapan di taman yang amat menakutkan. Mereka pergi ke kota dan sambil melihat-lihat, Hypatia berkata, entah mengapa kita tak bisa melihat bintang dari sini. Just about how weird it is that you can't see any stars. Hypatia tahu mengapa ayahnya mengajak jalan melalui taman. Itu sengaja agar Hypatia tak takut gelap lagi. Namun faktanya, Orion juga masih takut dengan gelap sehingga Hypatia bilang ayah harus membuat cerita dengan jujur. Ya, kalau Orion takut gelap, maka buatlah cerita seperti itu karena cerita yang baik adalah cerita yang jujur. Kembali ke cerita, Orion dan yang lain kembali bekerja, namun Orion masih saja takut saat ingin masuk ke dalam rumah yang tak ada lampunya. Nothing. I really like the daytime. Saat itulah Orion berkata, ia lebih suka dengan siang hari karena banyak keceriaan yang terjadi dan ia berkata, kasihan sekali ya kalian para makhluk malam tak bisa melihat hal-hal seperti itu. Yeah, that's light. Saat suara misterius menyalakan api, semua entitas juga senang melihat cahaya. So, you're saying the problem is dark? Ya, tak sadar Orion berkata, masalah semua ini tentunya karena Dark, sebab ialah yang membuat kita gelap dan kalian tak bisa merasakan siang hari ya, karena dia. Perkataan tersebut didengar oleh Dark yang membuat Dark menjadi tak senang hati tentunya. Karena perkataannya barusan, Dark menyuruh Orion meminta maaf kepada teman-temannya yang lain. Namun, alih-alih meminta maaf, Orion malah membuat para makhluk menjadi semakin marah kepada Dark. Because it's daytime there, and you can see that it's... Orion malah berkata kalau gelap ada hanya untuk membuat terang menjadi sangat indah. If you think about it that way, you're the wind beneath day's wings. Dengar hal itu, para makhluk ini menjadi marah kepada Dark dan tak ingin lagi bekerja. Mereka ingin sekali merasakan kehangatan siang hari. Para makhluk ingin dilihat dan didengar sama seperti makhluk siang pada umumnya, bukannya dibenci. Definitely better than nightmares. Dreams, please. Debbie! I quit too. Karena tak ada yang ingin mengikutinya, Dark pergi seorang diri bersama Orion untuk malam ini, mengerjakan pekerjaan yang sunyi tanpa teman yang seharusnya bersama setiap hari. Dark akhirnya putus asa karena sangat sunyi jika ia bekerja sendiri. Dark akhirnya putus asa dan ia hanya pasrah menunggu terang tiba. Wait, don't! I'm really sorry, kid. Be in the light. You can't be where you're not. You'll disappear. Ya, Dark akhirnya menghilang akibat diterpa oleh cahaya dari terang. Balik lagi ke masa depan di mana Orion tak tahu kelanjutan cerita tersebut yang membuat Hypatia tentunya kesal karena mana lanjutannya woi.
Di planetarium, mereka melihat ilusi bintang yang ada di sana dan Hypatia bilang seharusnya kita melihat bintang asli di luar, bukannya proyeksi. It's cool. Really cool. It's a cool place to work. Di saat itulah Hypatia memiliki ide untuk kelanjutan ceritanya, di mana Hypatia akan masuk ke dalam cerita. Hypatia tiba-tiba muncul di kura-kura yang dinaiki Orion dan Hypatia bilang ia telah mengikuti cerita Orion selama ini. Tanpa malam, orang tak akan bisa tidur dan dapat menjadi gila. Hypatia memiliki ide agar semua makhluk malam dapat kembali, yaitu dengan membacakan puisi yang dibuatnya. And something else, neither night nor day. Saat itulah kita melihat betapa kacaunya dunia tanpa malam. Kerusuhan, kekeringan, dan bencana lainnya terjadi tak seperti yang dibayangkan oleh para makhluk malam. Gotta admit, this is starting to undermine my confidence a little. It's not quite how I imagined it. Akhirnya, semuanya kembali setelah mendengar puisi Hypatia. It was beautiful. Thank you. Mereka harus mengembalikan Dark ke dunia, namun cara satu-satunya hanyalah dengan mengakses kembali memori Orion. Mereka bekerja sama untuk membuat Orion memasuki ingatan lamanya melalui tidur, dan mimpi indah mulai mengakses alam bawah sadar Orion. Waves, mosquito bites, talking to Sally. You're in your bedroom. Pada akhirnya, mereka berhasil mengakses memori itu dan berhasil bertemu dengan Dark kembali. Ya, Dark terhisap ke dalam lemari yang ditakuti Orion selama ini. Hanya Orion lah yang dapat menghentikan semua ini. Orion harus mengatasi rasa takutnya sendiri karena rasa takut adalah bagian dari hidup kita. Maybe being scared is just a part of life. Karena hal itu, Orion masuk ke dalam untuk menarik Dark keluar dari tempat tersebut. Ya, saat ingin naik, kain itu tentunya tak bisa bertahan sehingga membuat mimpi indah keluar untuk membangunkan Orion agar mereka yang ada di dalam mimpi tidak meninggal. Karena tak bangun juga, Hening membisikkan Orion mengenai karya wisatanya ke planetarium sehingga... Sally! Ya, Orion berhasil bangun dan Dark juga berhasil kembali, membawa malam hari nan indah, memperbaiki dunia yang tadinya sudah kacau menjadi lebih baik. See you, Hypatia. I admire your work. Setelah berhasil mengembalikan malam, tibalah saatnya Dark mengembalikan Orion dan Hypatia ke rumah. Dark berterima kasih kepada Orion dan begitu juga sebaliknya. Setelah Dark pergi, Hypatia jujur bilang kalau ia datang membantu Orion dari masa depan. Bahkan Hypatia adalah anak dari Orion itu sendiri dan setelah itu Orion membangunkan kedua orang tuanya yang telah tertidur selama sehari semalam. Who's that? Believe it or not, that Orion meminta ibu dan ayahnya mengantarkan Hypatia pulang ke rumahnya, namun rumah Hypatia sangatlah jauh. What do we do? I don't know. We can't just drop you off in New York. Mereka akhirnya panik, entah bagaimana cara Hypatia kembali ke masa depan. This is a disaster. Saat itulah datang bocil lain bernama Tico yang berasal dari masa depan, membawa mesin waktu yang dapat membawa Hypatia pulang. Namun mereka harus pergi sekarang karena ada monster antar dimensi yang mengejar saat ini dan mereka harus menghentikan monster itu sebelum merusak sejarah waktu. See you in 20 years. Pada akhirnya, Hypatia dan Tico dapat mengalahkan para monster dan berhasil masuk ke dalam kapsul waktu. Mereka kembali ke 20 tahun kemudian dan akhirnya Hypatia bertemu kembali dengan ayahnya, yaitu Orion. Dan kalian pasti bertanya-tanya, siapa Tico ini sebenarnya? Dan ya, Tico ternyata adalah anaknya Hypatia dan merupakan cucunya Orion yang membuat ending cerita ini. Okay, sleep tight. Saat itulah kita dibuat bingung. Kejadian yang ada di cerita itu benar-benar nyata atau tidak? Karena faktanya Orion kini sudah menjadi kakek-kakek. Good night, Mom.
Orion tentunya menikah dengan Sally, teman sekolahnya dahulu, dan kita melihat Orion kecil yang menghadiri kunjungan planetarium dan duduk di samping Hypatia, dan film pun berakhir. Yap, bagaimana teman-teman filmnya? Bermakna sekali bukan? Banyak pesan yang dapat kita ambil dari film ini. Siang tidak ada tanpa adanya malam. Begitupun sebaliknya, malam tidak ada tanpa adanya siang. Jika dunia tidak ada malam, maka dunia ini akan sangat kacau. Kekacauan akan terjadi di mana-mana, kekeringan akan terjadi, semua tempat akan gersang, sampai semua manusia bisa saja menjadi gila karena tidak tidur. Begitu juga sebaliknya, tanpa adanya siang, dunia akan menjadi kacau juga. Semua makhluk hidup bisa saja mati jika tak ada cahaya matahari. Tumbuhan tak bisa berfotosintesis yang membuat oksigen dunia menjadi habis. Dan mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Saya minta maaf karena lama sekali tidak ada upload video. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, kalian bisa saja like dan subscribe channel ini serta komen yang banyak di video ini. Terserahlah kalian mau komen apa aja. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios.